Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Exposer, setelah sekian lama akhirnya kita kembali mengajak kalian berjalan-jalan. Namun pada episode kali ini, kita tidak hanya akan mengeksplor tempatnya saja, melainkan mengeksplor sejarahnya juga. Penasaran ada apa saja di tempat ini? Bersama saya Haliza dalam acara Exposiana, Expos Indonesia, episode mengulik sejarah Museum Taman Prasasti. Exposer, museum ini didirikan pada tahun 1795 untuk menggantikan kuburan lain di samping gereja New Hollandse Kerk yang sebelumnya bernama Pemakaman Kebon Jahe Kober. Awalnya, tempat ini merupakan tempat pemakaman umum yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda. Sebelum pada akhirnya diresmikan menjadi Museum Taman Prasasti pada 9 Juli 1977 dengan luas 1,3 hektar. Exposer, seperti yang kalian lihat, begitu masuk kalian akan melihat patung perempuan yang terlihat menangis. Patung ini diberi nama Crying Lady atau perempuan yang sedang menangis. Konon wanita ini menangis akibat ditinggal sang suami yang meninggal karena wabah penyakit malaria di Batavia. Sedih sekali ya, Exposer. Selain patung Crying Lady, terdapat kereta jenazah yang tidak kalah menarik, di mana kereta jenazah tersebut digunakan sebagai pengangkut jenazah orang Belanda yang diturunkan dari perahu yang membawanya dari Kali Krukut untuk selanjutnya dibawa ke rumah duka atau pemakaman. Kereta ini hanya digunakan untuk mengangkut jenazah orang Belanda dan tidak berlaku bagi orang pribumi. Nah, Exposer, di sini juga terdapat lonceng kematian yang menjulang tinggi, sekitar 3,5 meter. Tiang tersebut terbuat dari besi dan diberi cat berwarna hijau. Di bagian puncak tiang tergantung lonceng logam yang konon lonceng tersebut dibunyikan ketika ada jenazah yang ingin dimakamkan. Lonceng ini mengantarkan lamunan penduduk Jakarta abad ke-21 melayang ke abad ke-18. Lonceng 3 kali berdentang. Itu artinya jenazah sudah sampai di pinggiran Sungai Harmoni atau yang disebut Kali Molenvliet. Lonceng tidak bernentang sendiri, melainkan dibunyikan oleh juru kunci makam. Nah, Exposer, bisa dilihat di sini terdapat 2 peti jenazah dalam kaca. Peti ini merupakan peti bersejarah yang mengangkut jenazah Soekarno dan Muhammad Hatta ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Museum ini menghimpun berbagai prasasti pada zaman Belanda, serta makam beberapa tokoh Belanda, Inggris, dan Indonesia atau Hindia Belanda, seperti A.V. Michels, tokoh militer Belanda pada Perang Buleleng, Dr. H.F. Roll, pendiri Stovia atau Sekolah Kedokteran pada zaman pendudukan Belanda, J.H.R. Kohler, tokoh militer Belanda pada Perang Aceh, Olivia Marin Raffles, istri Thomas Stamford Raffles, mantan gubernur Hindia Belanda dan Singapura, Kapitan Jas. Makamnya diyakini sebagian orang dapat memberikan kesuburan, keselamatan, kemakmuran, dan kebahagiaan. Miss Ribot, tokoh opera pada tahun 1930-an. Dan yang terakhir, Sohuk Ji, aktivis pergerakan mahasiswa pada tahun 1960-an. Gimana Exposer? Banyak juga kan pelajaran yang telah kita dapatkan? Karena dari tadi kita sudah jalan-jalan sambil belajar. Oh ya, perlu diingat bahwa sejarah akan selalu terkenang. Maka dari itu kita perlu mempelajari sejarah agar kita dapat terus berkembang dan lebih bijak dalam bersikap, serta tidak mengulangi kesalahan di masa lampau. Jadi jangan sekali-kali kalian meninggalkan sejarah ya Exposer. Kalau gitu saya pamit undur diri dan sampai jumpa di episode Exposiana selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.